Oke, sekarang, kita coba bikin sebuah blogspot, eee, gratis, modalnya cuman email aja. Jadi kalian kalau yang belum punya Gmail, silakan bikin Gmail-nya sendiri, atau silakan login pakai email institut kalian kalau punya, gitu ya. Nah, kalau udah silakan diklik di bagian sini, nanti bakal muncul akun yang udah login Gmail-nya di browser kalian. Saya pakai Chrome, eee, nanti kalau udah tinggal kunjungin aja blogger.com, baru klik tadi akun yang mau kalian pakai. Ini pakai email Gmail biasa saya. Jadi kali ini kita bakal bikin blogspot gratis, set up domainnya, pilih template yang bisa kalian pilih di situ sesuai dengan kebutuhan. Lalu nanti pilih juga, nanti kita bakal bakal coba bikin posting pertama kalian, apa aja yang bisa di-post dan apa aja yang bisa kalian lakukan di blogspot. Kita coba nih ya. Silakan input nama blog kalian. Ini saya coba bebas aja. Nah, URL-nya silakan kalian tentukan. Kalau ini biasanya kalau available biasanya tertulis di sini this blog address is available. Nggak boleh ada spasi, nggak boleh ada tanda seru, kayaknya nggak bisa tuh. Yang penting bisa pakai underscore, bisa pakai titik, bisa pakai strip yang kayak gini, gitu ya. Jadi biasanya cuman pakai underscore doang, tapi kayaknya enggak sih. Coba gitu coba ya. Tuh, nggak valid ya kalau pakai karakter URL blogspot-nya. Ini opsi pertama, pakai .blogspot.com, tapi nanti kalian bisa custom domain kalian kalau misalnya punya domain masing-masing. Cuman karena tujuan kita adalah bikin blogspot yang gratis, jadi kita pakai blogspot.com aja domain belakangnya. Saya pilih domain ini karena ini tersedia. Display name-nya coba bebas juga. Finish. Oke. Di sini masih kosong ya semuanya. Karena kita belum punya posting apa-apa, statistik juga harusnya otomatis kosong karena kita baru bikin. Di sebelah kiri kalau kalian lihat di sini ada kolom post, ada statistik di sini, ada kolom komentar, ini biasanya rekap komentar apa aja yang udah terkirim atau perlu difilter gitu ya. Tapi nggak bisa difilter juga. Ini earnings, ini buat kalau kalian main AdSense gitu. Jadi blogspot kalian bisa nempel iklan dan dibayar sama Google. Ini halaman-halaman yang kalian bikin. Nah, bedanya apa post sama page ini? Kalau post ini adalah berita atau artikel yang kalian tulis update sesuai mau kalian. Itu kategorinya post. Nah, kalau page ini biasanya dinamik. Kalau kita kunjungin misalnya nih website, eee, wah nggak bisa diakses ya, belum pindah domain kayaknya. Nih, page itu maksudnya adalah halaman yang di atas ini ya. Nih ada tentang, ada beranda, ada berita, ada jadwal lab komputer dan kontak kami. Nah, page tadi itu biasanya kalau di Blogspot itu adalah halaman statis yang berisi informasi yang jarang berubah-ubah, bukan bersifat berita, bukan bersifat informasi yang up to date, kekinian. Biasanya kontak kami, alamat kami, dan seterusnya, itu bisa ditaruh di page. Setelah kita tahu beda post sama page, kita masuk ke bagian kiri ada namanya layout. Layout ini tampilan blog kalian gitu ya. Coba kita lihat dulu tampilannya. View blog, di sebelah sini ada view blog ya. Nih.
masih gini ya, masih kosong ya layout-nya, belum ada apa-apa, karena kita belum ngapa-ngapain di sini. Kalian bisa custom tampilan kalian, mau nampilin apa aja, mau nampilin menu apa, bisa pakai sidebar, bisa juga enggak. Itu untuk custom tampilan. Tapi sebelum itu kita harus pilih tema dulu yang cocok buat kalian. Ini menu tema. Nih temanya bisa banyak kalian pilih sesuai dengan kebutuhan. Eh, ini bagus nih, notable. Kita coba ini aja dulu. Atau sebentar. Beberapa tema yang gratis emang jelek ya, bukan jelek, nggak bagus. Eh, kurang menarik, tapi kita coba pilih yang simple aja, yang notable. Pilih yang hijau ini, apply. Oke, kita lihat dulu tampilannya gimana. Masih kosong ya, tapi dia punya kategori bar di sini nih. Page bar. Bisa di custom di situ. Kalau mau di custom itu nanti aturan custom tuh kayak gimana, kita masuk ke setting coba. Namanya udah ada, block language-nya udah jelas. Dicentang silakan kalau memang kalian memposting atau mengelola konten dewasa. Dicentang di sini dia bakal ke filter. Terus favicon ini untuk apa? Favicon itu untuk ubah logo di atas ini. Defaultnya blogger itu pakai logo oranye sama huruf B di sini. Tapi bisa kalian ubah sendiri, bikin favicon sendiri di Canva, entah itu pakai inisial nama kalian, muka kalian, bebas gitu. Itu suka-suka. Terus privacy di sini itu untuk memunculkan blog kalian di Google atau search engine lainnya. Untuk publishing ini tadi kita udah nge-set blog address-nya atau alamatnya adalah haicuan.blogspot.com. Bisa di-custom kalau mau, silakan dicoba custom, cuman kita nggak ke situ karena nggak semuanya punya domain masing-masing gitu ya. Ini HTTPS untuk settingan auto direct ketika kalian mengunjungi URL kalian itu otomatis dia HTTPS di sini. Nah, tuh HTTPS kelihatan di sini ya. Untuk keamanan. Nah, ini kalian bisa kelola di sini. Siapa aja yang bisa jadi user selain admin. Jadi kalian bisa nambahin di sini ada dua role atau dua peran user, yaitu pertama admin. Dia bisa mengelola tampilan, konfigurasi blogspot, dan yang kedua ada author. Author ini khusus buat si pembuat berita atau informasi gitu ya. Dua aja. Reader access public, oke. Maksimum post shown on main page. Nah, ini silakan kalian atur berapa yang mau ditampilkan postingan di halaman utama. Biasanya tuh 5 aja udah cukup gitu ya. Nah, post template ini saya nggak tahu. Belum. Image slider, lazy load. Ini dibiarin aja nggak apa-apa. Ini bisa buat memperingan kalian ngupload foto itu langsung ke kompres ke format WebP image serve format gitu ya. Tapi itu opsional. Location ini nggak perlu. Siapa yang bisa komen? Komen moderator always. Jadi kalian kalau klik comment moderation, ini yang memposting di kolom komentar berita kalian atau postingan kalian akan difilter sesuai dengan izin dari kalian. Jadi nggak akan semuanya tampil. Komentar yang tampil adalah komentar yang kalian izinkan, oke? Saya pilih always karena kadang ada komentar dari bot gitu ya. Udah. Post using email kita nggak perlu. Post notification subscriber nggak perlu. Ini time zone-nya kita ubah karena kita di Indonesia, bukan di mana ini, di Los Angeles. Kita masih GMT plus 7, silakan disesuaikan kalau misalnya belum sesuai. Karena ini nanti ngaruh sama postingan, tanggal dan waktu ketika kalian memposting sesuatu. Gitu ya.
Kita +7 kan ya, Bangkok, Jakarta. Oke, pilih Jakarta, custom 404, nggak perlu, enable custom robot, nggak perlu, ditinggalin aja semua. Oke, semuanya udah. Ini blog feed kalian, jadi kalau kalian posting dengan dengan postingan berupa jam break atau di cut headline-nya 10 paragraf pertama itu pakai jam break biasanya, tapi itu untuk mempersingkat tampilan aja biar nggak panjang postingannya. Biasanya saya pakai ini. Oke, semua settingan udah semua. Kita lihat lagi di refresh ininya. Cuan blok udah. Kita sekarang masuk ke page. Coba ya kita bikin page baru. Klik di new page sebelah kiri. Bikin aja kontak us di sini ya. Ini contohnya aja. This is our contact. +62 misalnya. Dan seterusnya gitu. Baru di post di sini langsung publish. Coba di publish, muncul nggak di sini? Oke, ini sebentar. Udah kontak us. Nah, gimana caranya supaya halaman kontak us ini muncul di halaman blogspot kalian? Silakan pergi ke layout di sini. Nih, page list-nya muncul di sini harusnya nih. Ditampilin aja, diedit nih. Homepage-nya bisa ditambahin ya, ditambahin add new item, kontak us. Tuh udah otomatis ya. Save. Kita coba klik di sini. Header page. Header menu. Show this widget. Oke. Tunggu. Ini kayaknya internetnya lagi lemot. Di save ya kalau udah. Save. Kok nggak bisa ya? Mati-mati. Coba kita save ulang. Oke, berhasil. Kita refresh blogspot kalian yang tadi di preview. Tuh muncul di sini. Tapi ini kayaknya ganggu ya header menu. Kita coba hapus dulu, delete. Header menu, delete. Nah, udah nih ya. Tuh, udah tambah menu di sini ya. Home sama kontak us. Bisa kalian tambahin di sini profile dan seterusnya. Cuman itu sesuai kebutuhan kalian ya. Ini udah di sidebar, ini bisa dihapus kalau ganggu misalnya. Ini kita tambahin satu page lagi lah ya biar profile. This is my profile. Nah, kayak gini tinggal di post, di publish ya. Nah, tinggal di layout lagi, balik ke page yang di sini. Tambahin lagi add new profile. Save. Dinaikin, kalau mau dinaikin nih langsung klik aja nih, atau mau diturunin tinggal pilih menu yang di sini. Di save. Oke, silakan refresh. Nah, nambah kan? Home, profile, kontak us. Gitu. Udah.
Kalau udah kita tinggal masuk ke bagian bagaimana menambahkan posting. Kita coba tambahin posting. Saya nggak ada bahan buat postingan, cuman ini biar cepet aja. Kalau harusnya sih nulis ya, cuman ini cuman bagaimana kita membuat blogspot gratis, sisanya tinggal disesuaikan dengan kebutuhan. Nih Lore Ipsum, saya biasanya pakai Lore Ipsum kalau mau bikin sesuatu. Kita mau bikin 5 paragraf misalnya ya. Generate, udah jadi nih 5 paragraf. Tinggal di copy aja. Nih, ini pura-pura aja nih. New post di sini silakan disesuaikan. Ditambahkan my first post. Nah, tinggal di copy aja. Kalau mau nambahin gambar boleh di sini. Contohnya saya coba ambil gambar yang di screenshot ya. How to make your own blog. Nah, ini contohnya posting untuk bagaimana membuat postingan pertama di Blogspot. Saya screenshot gambar yang ini, di copy ya, tinggal di paste aja di sini. Tuh. Dia langsung otomatis di sini nempel. Jadi tinggal kalian cari gambar yang mau kalian jadikan bagian dari postingan kalian. Itu nanti otomatis dia bakal masuk ke sini. Nah, di postingan tadi ada beberapa pilihan sebelum kalian ngepost berita. Bisa masukin label, misalnya label tutorial misalnya di sini. Oh, belum ada ya? Kita tambahin dulu coba. Hmm, duplicate. Bentar ya. Kita coba sini. Balik ke postingan. Oh, label ya. Bisa tambahin nih. Tutorial. Bisa. Wait. Tutorial. Apply di sini kan. Nah, dia langsung otomatis nambahin tutorial. Atau kalian tambah di sini blog tips gitu. Udah. Jadi kalau dia masuk ke beberapa kategori silakan tambahin koma aja nih. Tutorial. Misalnya gitu. Sudah. Kalian bisa juga custom mau publish schedule gitu ya. Misalnya mau di ini kan sekarang tanggal 10 ya. Mau di-post buat besok juga boleh, silakan di-set tanggal dan waktu sesuka kalian. Tapi sekarang saya mau nge-set langsung di-publish. Nah, kalau misalnya dia di-set buat schedule, biasanya tanggalnya bebas suka-suka. Tanggal 10 permalingnya di sini otomatis dia. Kalau mau di-custom juga boleh. Location-nya boleh, ini opsional, kalau enggak juga nggak apa-apa.
Komentar, ini opsional juga. Nah, ini udah selesai ya. Cara nambah page break tuh gimana? Nah, ini tadi yang saya sebut jam break, ini membagi halaman yang mana ditampilkan, yang mana enggak, gitu ya. Jadi dia sebagai thumbnail-nya aja, kalau di YouTube thumbnail sih. Kalau ini jam break biasanya. Coba kita lihat sebelum di-post itu di-preview dulu boleh. Ini preview halaman kalian, my first post how to make your own blog. Ini muncul sini gambar yang kalian copy paste. Udah semuanya. Nggak tahu kalau di home, coba kita ke home dulu. Coba kita post dulu ya. Post. Oke, kita publish. Udah selesai posting pertama kita. Kita masuk ke view blog, di sini harusnya muncul. Nah, ini yang dimaksud tadi jam break, dia menampilkan cuman sebagian aja. Kalau diklik harus, kalau mau detail harus klik read more. Nah, baru muncul semuanya di sini. Itu ya, itu fungsinya jam break. Gimana kalau misalnya postingnya nggak ada jam break nih? Kita coba kita tambahin posting yang kedua. Second post. Tes, di sini kita coba. Kita nggak pakai jam break, pakai lorem ipsum aja. Di sini tanpa apa namanya? Ini tanpa diapa-apain ya, nggak dikasih jam break, nggak dikasih gambar, gimana tampilnya di homepage. Ini yang second post. Sama, second post juga sama. Oke. Ini ada kategorinya kalau nggak salah ya, coba. Tutorial. Oh, dia otomatis jam break karena di sini kita ngesetnya di sini full jam break semuanya. Bentar. Tuh, kalau block feed itu kita klik coba full. Nah, ini pasti beda nih. Kita ke home dulu coba. Sama aja. Mungkin dari bawaan template-nya ini ya. Harusnya dia ada jam break-nya, cuman mungkin karena tiap template beda tampilan. Jadi nggak semua jam break itu berjalan di Blogspot. Ada yang otomatis, semuanya otomatis kepotong gitu ya. Nah, bedanya di post pertama sama yang kedua, kalau yang pertama ini ada fotonya, tuh ada fotonya. Karena memang kita naruhin foto di sini. Tapi kalau tanpa foto, biasanya nggak ada foto atau thumbnail yang muncul di halaman Blogspot awal tadi. Oke. Coba kita recap. Tadi kita udah dari awal bikin Blogspot dari nol. Pertama itu pilih title blognya. Kedua itu pilih URL blogspotnya mau apa. Di sini kita pakai tetap yang .blogspot.com. Lalu setelah itu muncul halaman dashboard yang awal begini. Di awal itu kita disuguhi beberapa menu, ada post, itu isinya berita atau informasi yang selalu kalian post.
sesuai dengan suka-suka kalian. Ke halaman statistik di sini biasanya kita ngelihat seberapa sering posting kita dibaca atau dilihat atau dikomentari gitu ya. Di kolom komentar, di menu komentar ini biasanya manajemen untuk komentar mana yang bisa dilihat, dikasih lihat di postingan, mana yang di-restrict atau dibatasi. Kalau earning ini untuk AdSense, kalau kalian mau ngiklan tapi biasanya nggak semua blogspot bisa langsung eligible pakai AdSense, ini opsional. Nah, ini untuk page biasanya itu untuk manajemen halaman statis yang nggak berubah-ubah. Contohnya kayak profile, kayak kayak kontak gitu ya, semuanya di sini. Nah, di sini saya ada yang lupa juga, harusnya di page itu dia nggak menampilkan kolom komentar gitu ya. Jadi kalau awal kan kontak nih ada 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 kolom komentar, harusnya nggak ada di page kontak. Kita coba di sini update gimana jadinya. Nah, gitu. Di sini nggak ada kolom komentar di halaman kontak. Sama juga kayak halaman profile harusnya nggak ada juga kontak di sini. Sorry, nggak ada komentar, baru diupdate. Udah. Setelah kita manajemen post sama page tadi, kalian juga bisa custom halaman kalian di sini. Nih, di sini. Sini bisa custom dari headernya mau kayak gimana, kalian pakai gambar boleh di sini. Cuman saya belum ada bahan gambar. Yang pasti gambar header itu selalu memanjang dari kiri ke kanan gitu ya. Di sini buat juga manajemen page listnya, page body-nya juga bisa di manajemen page-nya yang ini mau kayak gimana tampilannya. Udah, terus masuk ke tadi pemilihan tema juga. Ada beberapa tema bisa kalian pilih sesuai dengan selera kalian. Pilih template atau tema yang bukan norak ya. Yang kalem juga lebih sesuai gitu ya, karena kadang di sini terlalu colorful, kadang bikin pusing juga yang bacanya. Terus kita juga konfigurasi juga di sini, tapi biasanya nggak diapa-apain juga nggak apa-apa di halaman setting tadi. Nah, itu sekian bagaimana kita membuat blogspot dari nol sampai jadi halaman seperti ini. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Hari ini kita udah bisa bikin blogspot dengan 2 halaman statik, terus juga udah bikin 2 postingan. Yang pertama itu postingan dengan gambar dan yang kedua tanpa gambar. Nah, kalau udah muncul, biasanya di sebelah sini ada di menu ini itu muncul arsip kalian sudah posting berapa kali. Di bulan Mei saya posting 2 kali dengan labelnya ada 2 blog tips sama tutorial. Sekian bagaimana kita membuat dan mengelola blogspot secara singkat. Untuk seterusnya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan, layoutnya gimana, temanya gimana, halamannya gimana kebutuhannya, sehingga nanti jadi blogspot yang sesuai dengan kemauan kalian dan kebutuhan profesional gitu. Tapi kembali lagi tema yang ditampilkan di halaman ini belum 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 komersil, jadi nggak akan ada tampilan yang sebagus kayak website-website berita pada umumnya. Kalau mau lebih bagus biasanya itu ada yang jual template premiumnya gitu atau tema premiumnya. Itu disesuaikan dengan kebutuhan dan budget. Cuman sampai tahap ini kalian udah cukup untuk memulai bagaimana menulis
artikel atau, isi kepala kalian dalam bentuk tulisan di sebuah blogspot yang gratis seumur hidup, dengan modal email, Gmail, atau email apapun yang masih aktif. Kira-kira itu, selamat mencoba.